Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa. Karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Teruntuk Puan. Segalanya untuk Puan yang menantang maut untukku, yang sudi mencerna sisa panganku, yang rela tak pejamkan mata akan tangisku. Teruntuk Puan, surga ini untukmu. Puisi ini saya buat khusus untuk para puan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk puan yang telah menjaga saya, membesarkan saya, mendidik saya dengan penuh kasih. Juga para puan di sana pun yang sudah sangat berjasa untuk teman-teman ruang cerita. Sampaikan salam sayang kalian kepada para puan hebat yang sudah banyak memberikan segala hal positifnya kepada kalian. Aduh, agak melo juga nih pembuka acara kita di episode keempat Ruang Cerita ini. Bulan April itu emang identik dengan bahasan perempuan. Tapi kalau menurut saya pribadi nih, semua bulan itu ya sama aja. Cuma mungkin ya, karena di bulan April ini ada satu tanggal istimewanya. Mungkin ya, itu pun. Ya, teman-teman pasti udah paham lah ya, 21 April. Tapi saya bukan mau juga membahas perihal gender atau feminisme atau tanggal 21 April tersebut ya, karena saya juga bukan aktivis gitu. Dan saya juga nggak mau sih, karena kalau saya boleh beropini, tetap kodrat seorang perempuan itu ya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Perempuan juga nggak bakal bisa hidup tanpa adanya peran pria. Ya nggak sih? Bener nggak sih nih? Untuk yang merasa perempuan, saya sendiri pun gitu sih. Pasti someday saya juga membutuhkan pria di samping saya. Ini juga saya sudah mendapatkan pria yang sangat apa ya, berjasa. Iya, bapak saya. So far masih bapak saya. Nggak tahu deh next ke depannya gimana. Jadi manjang kemana-mana ya. Oke, jadi hari ini saya akan membacakan beberapa opini dari teman saya, juga ada dari salah satu dosen favorit saya ketika kuliah 2 tahun lalu. Udah tua juga ya, 2 tahun lalu udah lulus. Jadi kemarin itu saya sempat bertanya di IG, dan saya juga share ke WhatsApp, juga japri sih ke beberapa individu. Saya menanyakan bahasan tentang perempuan, ya seperti apa perempuan itu di mata mereka, terus apa peran pentingnya, udah gitu siapa perempuan itu, dan ketika ada di depan mereka akan mengatakan apa sih sama perempuan yang mereka maksud itu. Nah itu
Dan hari ini akan kita bacakan satu persatu, beberapa sih ya, kalau semuanya waduh lumayan sih. Jadi beberapa yang masuk ke Instagram dan juga WhatsApp, chat WhatsApp. Saya sih niatnya pengen tahu gitu seberapa pentingnya sih perempuan dari mata mereka gitu, dari sudut pandang mereka sendiri, karena kan sudut pandang orang berbeda. Nah saya pengen tuh cari tahu, saya juga pengen dengar opini-opini dari banyak orang. Kan seru ya kalau misalkan ngedenger ataupun melihat perbedaan tapi kita masih tetap bisa menyatukan semuanya. Oke, langsung aja kita baca opini yang pertama. Ini ada dari teman saya, Handi. Menurutnya perempuan itu ya seperti ibu yang segala-galanya. Pasti ini makna dibalik kata segala-galanya itu luar biasa ya. Pasti banyak makna dan gak mungkin bisa dipretelin satu-satu sih. Jadi ya udahlah, simpelnya aja segala-galanya. Oke, thank you Handi opininya. Yang kedua, kita bacain dari Haldi. Ini ada di Instagram saya. Coba kita lihat dulu. Dari Haldi. Ini dia. Menurut Haldi nih, terkadang perempuan adalah teka-teki silang yang paling menyulitkan. Ketika kata cinta sudah lengkap di hati, tetapi tak ada kotak jawaban untuk menyampaikan isi hati. Tidak ada simbol yang lebih tepat untuk sebuah ketenangan selain perempuan. Melambangkan bulan yang menenangkan saat tiba kegelapan. Sebagai rumah untuk seorang lelaki yang menjadikannya perempuan tersayang. Aduh, so sweet banget, tutuk-kutuk. Orangnya ada Jeng, gak ada yang tahu selain gue sendiri. Gue gak tahu cara ungkapinnya. Bukan ragu, kayak takut aja gitu. Orangnya suka gue perhatiin. Ikhtiar, doa dulu aja. Mau usaha takut bikin risih. Gue gak seneng ngeganggu hidup orang soalnya. Mungkin kalau gue dapet kesempatan buat deket sama dia, gue mau yakinin dia sepertinya. Semoga aja dia merasakan hal yang sama. Amin, insya Allah gue doain semoga apa yang lo semogakan bisa terwujud. Gak cuma ngedeketin basa-basi doang, tapi langsung nikah ya. Aduh. Lanjut lagi, ada opini dari Dede Imam. Nah, Dede Imam ini adalah teman saya, teman di komunitas foto, cuma dia dari Bandung, dia dari UKM fotonya Unikom, namanya Glosarium katanya. Kangen banget sih sama anak-anak Glosarium karena udah nggak pernah banget ketemu sama mereka. Mungkin ya emang sibuk kali ya, banyak juga yang udah kerja. Oke, pendapat dari opini dari Dede Imam adalah perannya banyak, makanya perempuan itu super, pakai caps lock nih, nggak bisa diungkapin, pokoknya terbaik. Perempuan itu mama sama teman, boleh ya perempuannya juga. Kalau perempuan itu mama di depan Imam, nggak bisa diungkapin sama kata-kata, paling cuma Imam peluk yang erat. Tapi kalau perempuannya nggak tahu siapa, nggak tahu teman, nggak tahu siapa, Imam mau bilang mau nggak jadi mama dari anak-anak Imam yang nyayangin sama kayak mama ke anak-anaknya. Aduh, gimana nih? Ya sama sih, saya doain juga semoga Dede Imam ini cepat dipertemukan sama teman atau siapapun yang mau jadi mama dari anak-anak Dede Imam. Lucu banget sih emang si Dede Imam ini. Selanjutnya ada juga opini dari Mutia. Menurutnya perempuan ini luar biasa banget kak. Bangetnya double nih. Kalau nggak ada perempuan, ini hidup berasa lumpuh. Waduh, nggak bisa gerak. Siapakah perempuan itu? Ibu.
Iya, pastinya sih ibu tuh terbaik banget. Lanjut dari CS saya nih, ada Kamal. Ini sih opininya nyastra banget pokoknya. Parah. Kalau kata Kamal, sampai nggak bisa di ini ya. Apa ya? Mungkin ada beberapa orang juga yang maksudnya apa gitu ya kan. Cuma ya kalau mau jelas langsung aja DM ke Kamalnya langsung. Oke, kalau kata Kamal, perempuan itu kata. Perannya adalah menjadi subjek dalam satu kesatuan kalimat yang utuh. Tuh, ngerti nggak? Nggak tahu, saya juga bingung. Yang ngerti tuh cuma anak-anak sastra kali ya. Dari tadi kebanyakan yang beropini tuh cowok ya. Cewek ada satu lah. Tapi slow, ini ada perempuan lagi nih, perempuan tangguh yang keren juga profesinya, yaitu seorang food photographer, Teh Devi. Teh Devi sekarang udah ada di Malang. Beliau baru menikah di tahun ini ya. Happy wedding buat Teh Devi. Teh Devi ini kalau misalnya ada yang denger nih, teman-teman ruang cerita yang profesinya juga fotografer di Bogor atau pengusaha muda di Bogor, itu pasti tahu yang namanya Teh Devi. Ini tuh perempuan tangguh banget deh. Nah, menurut Teh Devi, ini kita bacain dari WhatsApp. Kalau menurut Teh Devi sendiri, perempuan adalah penyeimbang kehidupan. Ulangi bacanya gak enak. Perempuan adalah penyeimbang kehidupan. Seperti halnya ada gelap, ada terang, ada kuat, ada lemah. Ada suka, ada juga duka. Perempuan juga berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan. Gak ada perempuan, manusia akan punah, tidak berkembang biak. Perempuan yang paling penting dalam hidupku ya tentu saja ibuku. Kebaikannya menjadi teladan bagiku, sedangkan kekurangannya menjadi pelajaran. Apapun yang engkau lakukan ibu, engkau tetap yang terbaik. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu. Maafkan anakmu yang terlalu banyak pinta tanpa banyak memberi. Opininya bikin melting ya. Jadi pengen peluk mama. Oke, next. Opini terakhir yang paling bikin saya mikir, diam sejenak, terus rembai deh. Pada tau gak rembai? Rembai ini kalau kata bahasa Indonesia sih terharu gitu. Berkaca-kaca lah istilahnya. Oke, ini dia opini dari salah satu dosen favorit saya ketika saya kuliah. Oke, langsung sebut aja namanya. Ini dia opini dari dosen saya, Pak Yoga. Pertanyaanmu ini sangat susah sekali untuk dijawab. Cenderung emosional. Maaf ya Pak, pertanyaannya emang kayak gini. Oke, ada 3 perempuan penting dalam kehidupan saya. Pertama, ibu saya. Beliau orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk saya. Kedua, istri saya. Orang yang menerima semua kekurangan saya dan melengkapi saya. Dan ketiga adalah anak saya. Orang yang mengajarkan saya bagaimana cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Dari anak sayalah saya mengerti bagaimana ibu saya dulu berjuang untuk saya. Dari anak saya juga saya paham bagaimana istri saya rela memberikan nyawanya untuk anak. Dari ketiga wanita atau perempuan luar biasa ini saya belajar. Hidup ini tidak selalu mengenai rasionalitas. Hidup ini tidak sekedar untung dan rugi. Saya belajar dari ketiga wanita ini untuk mencintai tidak butuh rasionalitas. Banyak hal yang saya peroleh dari ketiga perempuan luar biasa ini, and semuanya beyond words. Apa yang akan saya katakan tidaklah penting, tapi apa yang saya lakukan untuk mereka itu jauh lebih penting. Saya hanya ingin menikmati waktu lebih bersama mereka bertiga, karena kita nggak akan pernah tahu kapan semua ini akan hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ingat, kehilangan orang yang kita cintai adalah kepastian. Berbicara tentang ibu, istri, dan anak tidak bisa lewat tulisan. Bahasa kita gagap dalam menerjemahkan bahasa rasa. Mumpung masih bisa, jangan sia-siakan. Ini yang bikin saya diam sejenak. Saya mikir, dan kata-kata ini yang paling menyentuh banget di hati dan pikiran saya. Dan ingat, kehilangan orang yang kita cintai adalah kepastian. Ini benar banget. Dan ketika kemarin mama saya baru berulang tahun di umurnya yang ke-50. Saya ada sedikit rasa takut kehilangan. Jadi waktu tanggal 4 itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, biasalah kita ngadain kayak kuliah 7 menit gitu loh, kayak kultum. Jadi bapak saya yang ngisi sambil berdoa untuk istilahnya kesehatan mama saya selanjutnya gitu. Mendoakan mama yang saat ini sedang berulang tahun. Itu saya gak bisa ngelihat raut wajahnya mama, karena di usianya yang menginjak 50 tahun saya masih merasa belum bisa untuk membahagiakan mama saya. Dan ketika bapak berdoa, ya semuanya sama-sama berdoa, saya yang nunduk, saya nggak bisa memandang wajah mama karena terlalu banyak saya merasa salah gitu, belum bisa membahagiakan mama saya, bapak saya. Aduh, sorry jadi melo gini. Cuma berbagi cerita aja. Jadi untuk teman-teman yang saat ini kedua orang tuanya tuh masih lengkap sama seperti saya, jangan sampai disia-siain. Jangan sampai ketika salah satunya udah gak ada itu baru menyesal. Setidaknya setidaknya meskipun gak sama materi, kita bisa ngebahagiain dengan banyakin waktu sama kedua orang tua kita, terus kita gak bikin onar tuh, mungkin orang tua udah seneng banget lah istilahnya. Dan puisi awal tadi saya persembahkan untuk mama. Semoga mama diberikan kesehatan selalu jadi wanita yang paling sabar, yang dikit banget ngeluhnya, gak kayak anaknya yang kebanyakan ngeluh hidupnya. Semoga someday kita bisa
berjumpa lagi di kehidupan yang sebenarnya. Semoga, amin. Dan semoga kalian yang lagi merantau, yang gak bisa bareng sama keluarganya saat ini, semoga keluarganya diberikan kesehatan, kamu juga diberikan kesehatan. Jangan lupa terus kontakkan sama mama, sama papa, adik atau kakak. Kasih tahu terus kondisi kamu sekarang seperti apa, biar mereka nggak khawatir berlebihan. Oke. Ya sebenarnya ya, jujur sih saya agak ragu buat naikin bahasan tentang perempuan ini, karena saya tahu pasti ini sulit banget buat saya. Pasti deres, sama kayak sekarang. Deres karena ya someday saya pun pasti menjadi seorang ibu. Setiap perempuan itu pasti merasakan menjadi seorang ibu dan merasakan juga kenikmatan-kenikmatan menjadi seorang ibu, menjadi seorang perempuan yang hebat. Karena apa ya, perempuan hebat itu gak ternilai, gak diukur dari dia adalah wanita karir yang apa ya, dia itu terkenal di mana-mana. Kalau menurut saya, perempuan yang hebat itu adalah ketika dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Tapi saya belum bisa jadi perempuan yang hebat. Ketika perempuan itu bisa menjadi guru yang baik untuk keluarganya, itu yang menurut saya hebat. Bisa mendidik kelak anak-anaknya dengan baik, ataupun berbagi kebahagiaannya. Mungkin perempuan yang selalu berbagi kebahagiaannya dengan orang lain yang membutuhkan kebahagiaan itu. Ya pokoknya susah lah untuk bisa diomongin pakai kata-kata, juga ternyata sulit ya. Oke lah, lanjut aja, karena ini pasti gak bakalan habis nih, pasti deres lagi nih kalau misalkan dilanjutin. Oke, gak akan ada habisnya kan kalau ngomongin jasa seorang perempuan di dunia ini. Kalau aja dikit ada rasa untuk menyakiti perasaan perempuan, mending kita flashback ke masa kecil kita, biar terus keinget sama jasa seorang perempuan itu gimana. Dari mulai mengandung sampai membesarkan, itu pasti nanti keinget. Jadi gak akan tuh ada yang namanya nyakitin hati perempuan. Pun jangan juga para puan di sana ada sedikit rasa buat nyakitin para pria. Perempuan dan pria sama-sama saling melengkapi kehidupan, makanya harus sama-sama saling menghormati, saling menjaga. Kalau masih berat buat bisa jagain orang lain, ya minimal jaga diri sendiri dulu lah, ya nggak? Oh iya, untuk para puan di luar sana, Allah udah banyak banget kasih keistimewaan buat kita loh. Allah itu mengibaratkan nih perempuan seperti mutiara, sesuatu yang bernilai dan yang selalu berkilau ya. Saya ingat terus itu, biar kita para puan sama seperti apa yang Allah ibaratkan. Dan untuk para pria, tolong banget jagain mutiara itu biar selalu berkilau dan bernilai. By the way, udah ada sebulan kita banyak diem di rumah aja. Iya nggak? Gitu nggak? Buat teman-teman yang belum juga WFH, semoga selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Gak lupa juga buat garda terdepan kita, para tim medis, relawan, pejuang jalanan, serta rekan jurnalis, semangat terus. Semangat melawan si 19 ini. Kita juga sebagai masyarakat jangan lupa untuk saling membantu sesama yang membutuhkan.
Banyak banget komunitas terpercaya yang saat ini tuh open donasi untuk kita bisa saling bantu. Ada dari Borak ya kan, Bogor Rise Against Corona ya. Bisa langsung lihat aja di Instagramnya borak.19, atau bisa juga saling bantu di Yayasan Peduli Sehat, itu ada di website. Bisa juga ke Pelangi Hijab CS. Jadi Pelangi Hijab CS juga ini kemarin sih mengadakan open donasi gitu untuk para pejuang jalanan tuh. Jadi donasi yang kita salurkan itu bakal nyampe langsung ke para pejuang jalanan, khususnya para pengendara taksi atau yang lainnya. Stay chill, don't panic, and stay safe. Buat kamu, siapapun kamu di sana, yang tentunya dengerin ruang cerita, jangan lupa sikat gigi, wudu, sholat isya, berdoa bagi umat muslim, matikan lampu tidur dan tarik selimutmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you.